tentang proses dan sistematika manajemen strategi. Jadi manajemen strategi merupakan proses atau serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya proses manajemen strategi, yaitu dibagi atas 3. Yang pertama formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, dan yang ketiga evaluasi strategi. Selanjutnya sistematika manajemen strategi. Yang pertama melakukan analisis situasi, yang kedua bersamaan dengan penaksiran tersebut tujuan dirumuskannya. Selanjutnya pembahasan untuk materi yang selanjutnya yaitu analisis teori-teori manajemen strategi yang tepat dalam dunia pendidikan. Pengertian tentang manajemen strategi pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengambilan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum manajemen sekolah dan proses pembelajaran dan mengajar. Selanjutnya strategi dalam pendidikan ada 3, yaitu strategi moral knowing, yang kedua strategi moral modeling, dan yang ketiga strategi moral failing. Selanjutnya analisis teori dalam manajemen pendidikan. Dalam analisis teori manajemen pendidikan terdapat 2 teori, yakni teori pendadodik dan andadogik. Penjelasan untuk materi selanjutnya yaitu pelembagaan strategi pendidikan. Struktur, organisasi, dan pelembagaan pendidikan. Organisasi merupakan wahana yang digunakan untuk mencapai tujuan berbagai sasaran, mengembangkan misi, dan mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan operasional. Pada umumnya ada 3 komponen yang harus dipertimbangkan dalam struktur organisasi dan pelembagaan pendidikan. Yang pertama, kompleksasi berbagai aktivitas yang harus dilakukan, dan yang kedua, tingkat formalisasi yang berlaku. Peranan kultur organisasi dalam pelembagaan strategi. Yang pertama, mendorong tema-tema kunci atau nilai-nilai dominan. Yang kedua, mendorong dan menceritakan kembali kisah-kisah dan legenda tentang nilai-nilai. Yang ketiga, melembangkan praktik yang secara sistematis memperkuat keyakinan dan nilai-nilai yang diinginkan. Penjelasan untuk materi selanjutnya yaitu operasional strategi sekolah. Pada umumnya, operasional strategi sekolah yaitu mengandung unsur adanya kegiatan yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, unsur pokok-pokok pengertian operasional strategi sekolah. Yang pertama, kontinu. Operasional strategi sekolah bukan suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan juga bukan tindakan sesat, melainkan tindakan yang berkelanjutan atau merupakan suatu proses yang kontinu. Yang kedua, efisien. Operasional strategi sekolah merupakan suatu kegiatan yang menekankan pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, efektif. Segala pekerjaan harus dilakukan secara tepat dan sebaik-baiknya, serta mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, fungsi operasional strategi sekolah. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, dan yang ketiga, penggerakan, yang keempat, pengendalian, dan yang kelima, proses transformasi. Penjelasan materi selanjutnya yaitu konsep manajemen strategi pendidikan. Manajemen strategi sekolah. Manajemen strategi dalam sekolah adalah pendekatan yang sistematik dalam penyelenggaraan program mencapai suatu tujuan sekolah. Tujuan dan target sekolah. Tujuan sekolah dilihat dari sudut manajemen strategi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang menghasilkan kesepakatan umum. Implementasi strategi organisasi sekolah. Proses implementasi strategi manajemen sekolah meliputi keseluruhan kegiatan manajerial yang mencakup keadaan seperti motivasi, kompensasi, pengarahan, manajemen, dan proses pengawasan.
Penjelasan materi selanjutnya yaitu perumusan visi dan misi pendidikan. Konsep manajemen strategi sekolah. Manajemen strategi khususnya pada strategi kebijakan dapat dilakukan jika keputusan merupakan keputusan bersama, bukan keputusan sepihak, dan keputusan itu dipilih dari alternatif terbaik. Manajemen strategi dalam manajemen sekolah adalah suatu pendekatan yang sistematis dalam penyelenggaraan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Tahap dalam manajemen strategi sekolah. Yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, pelaksanaan strategi. Yang ketiga, evaluasi strategi. Yang keempat, penetapan tujuan strategi. Dan yang kelima, menurunkan strategi. Materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau serangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai ketetapan cara pelaksanaannya yang dibuat oleh pemimpin dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan manajemen strategi pendidikan. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan, sehingga pelaksanaannya nanti terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, tujuan utama manajemen strategi adalah untuk mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategi. Pendidikan adalah memberi keuangan bagi organisasi dalam pemberdayaan individual. Penjelasan materi selanjutnya yaitu kesalahan dalam proses manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi adalah proses atau serangkaian aktivitas pengambilan keputusan yang bersifat mendasar atau menyeluruh. Kesalahan dalam proses manajemen strategi ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis. Yang kedua, ketidaktepatan menggunakan pada tingkatan manajemen. Dan yang ketiga, telah melakukan pada bentuk dan prosedur. Dan yang keempat, terpisah dari lingkungan. Kita masuk pada penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Definisi manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan MBS, yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan insentif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yaitu manfaat MBS. Dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas guru. Baiklah, penjelasan materi yang selanjutnya yaitu efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah MBS. Pengertian MBS. MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya pengembangan dan meningkatkan mutu pendidikan. Model MBS. Model tujuan, model sumber daya memasukkan, model proses, model keputusan, model legitimasi, model ketidakefektifan. Tahap-tahap pelaksanaan MBS yaitu melakukan sosialisasi, memperbanyak mitra sekolah, merumuskan kembali aturan sekolah, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penjelasan materi selanjutnya yaitu peranan dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tidak bandingnya bagi suatu pendidikan. Peran masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. Masyarakat berperan dalam mengawasi pendidikan. Masyarakat yang ikut menyediakan tempat pendidikan. Masyarakat yang menyediakan berbagai sumber untuk sekolah. Masyarakat sebagai sumber pelajaran atau laboratorium terhadap belajar. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Partisipasi finansial, partisipasi material, partisipasi akademik, partisipasi kultural, partisipasi evaluatif. Selanjutnya penjelasan materi yang selanjutnya
perumusan sarana jangka panjang, dan strategi induk sekolah. Perumusan sarana jangka panjang yaitu pencitraan bagaimana sekolah seharusnya bereksistensi. Kriteria yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akseptabilitas, yang kedua, fleksibilitas, dan yang ketiga, dapat diukur, dan yang keempat, kriteria kesesuaian. Adapun syarat-syarat menjadi sekolah kompetitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, guru-guru yang tangguh dan profesional, memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas, lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. Penjelasan materi selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Pengertian monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif, program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keseluruhan. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses sistematik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Monitoring dan evaluasi pengelolaan suatu pendidikan. Jadi itu terbagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Tujuan umum evaluasi dalam pendidikan, yaitu untuk menghimpun bahan-bahan yang akan dijadikan bukti sebagai perkembangan atau kemajuan yang sesuai oleh para peserta didik. Yang berikut untuk melihat tingkat efektivitas dari metode-metode yang telah digunakan dalam proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Penjelasan materi selanjutnya yaitu konsep manajemen strategi. Fokus manajemen strategi terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan, akunting, produk, operasi, penelitian, dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai suatu keberhasilan organisasi. Selanjutnya, peran manajemen strategi. Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tentang jawaban sebaik mungkin. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi. Yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan. Yang kedua, berpikir strategik. Dan yang ketiga, manajemen strategik. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Dan yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Penjelasan materi selanjutnya yaitu perumusan visi dan misi pendidikan. Pengertian visi dan misi pendidikan. Yang pertama, pengertian visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang relatif dan ingin terwujud dalam rukunan waktu tertentu. Selanjutnya, pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi, baik pihak-pihak yang berkepentingan di masa depan. Pernyataan misi mencerminkan tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan. Penjelasan materi selanjutnya yaitu formulasi strategi lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Pengertian strategi mutu pendidikan. Strategi adalah suatu garis-garis besar untuk bertindak dalam mencapai yang telah ditetapkan. Mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terlatih. Komponen-komponen mutu pendidikan. Kesiapan dan motivasi siswa, kemampuan guru profesional, kurikulum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat. Strategi mutu pendidikan. Yang pertama, perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, menentukan standar mutu. Yang ketiga, perubahan kultur. Yang keempat, perubahan organisasi. Dan yang kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Penjelasan materi yang selanjutnya yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal.
Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan atau dasar sumber daya dan kapabilitasan yang dimilikinya. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Definisi lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam menentukan pengambilan suatu keputusan. Penjelasan materi selanjutnya yaitu Assessment of Product Market. Pengertian asesmen. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Tujuan asesmen dibagi atas 3, yaitu penyaringan, pengalitanganan, dan klarifikasi. Selanjutnya, pengertian tentang produk marketing. Marketing adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk kepada masyarakat dengan berbagai cara agar produk tersebut menjadi banyak diminati oleh masyarakat luas. Konsep dasar marketing, yaitu konsep pertama yaitu produksi, dan yang kedua produk konsumen, dan yang ketiga penjualan, dan yang keempat pemasaran. Penjelasan materi selanjutnya yaitu lingkungan kompetitif dan analisis perencanaan biaya strategis. Analisis perencanaan biaya strategis. Analisis perencanaan biaya strategis adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional dan pendapatan bersih. Elemen analisis perencanaan biaya strategi. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Yang keempat, total biaya tetap. Yang kelima, baruan volume produk yang dijual. Penjelasan materi selanjutnya yaitu implementasi karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategi dalam pendidikan. Implementasi strategi dalam manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategi ke dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Komponen manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, komponen perencanaan strategi meliputi proses perumusan visi misi. Yang kedua, komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sarana atau tujuan operasional. Proses manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, perumusan strategi. Yang kedua, implementasi strategi. Dan yang ketiga, pengendalian dan evaluasi. Penjelasan materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendukung pengembangan strategi pendidikan. Beberapa faktor-faktor strategis yang diperlibatkan dalam pengembangan strategi pendidikan masa depan yang meliputi. Yang pertama, pembenahan struktur yang meliputi otonomi strategi, pendanaan dan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan relevansi yang meliputi peningkatan dan menjamin kualitas keterampilan menulis di kalangan pelajar, evaluasi, penyediaan, dan perluasan akses kepada pendidikan yang tinggi. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pendidikan nasional. Yang pertama, rendahnya mutu akademik. Yang kedua, rendahnya efisiensi internal. Dan yang ketiga, rendahnya relevansi pendidikan. Dan yang keempat, terjadinya kecenderungan. Penjelasan materi selanjutnya yaitu implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan serangkaian tindakan dan keputusan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan manajemen strategi